dari Harus. dari 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 Galarua pun sudah menyediakan rumah singgah ya buat keluarganya karena diteror kemarin ya. Jadi Galarua menyediakan rumah singgah di tempat yang aman ya, tempatnya nyaman juga, cukup baik lah ya. Ya tidak sempurna tapi that's good gitu ya. Saya sudah lihat foto-foto di dalamnya keren banget. Ya buat saya keren ya, buat saya cukup bagus. Mungkin tidak sebagus rumahnya Pak Yusuf Manubulu, tetapi bagus, sangat bagus, sangat layak sekali untuk rumah singgah, cukup besar ya, cukup layak untuk satu keluarga besarnya itu karena satu keluarga lari semua ya itu ya, disergap oleh ormas dan beberapa oknum ya. Jadi waktu itu anak-anaknya nangis jeritan itu ya di videonya itu ya karena digebrak-gebrak ya di orang nyeluduk masuk nanya ini nanya itu terus wah ngeri sekali itu ya, barbar sekali. Jadi waktu itu terus kita meeting, udah deh kita carikan, kita kan punya rumah singgah ya, yang khusus rahasia. Nah itu ya, jadi kita selamatkan dulu yang penting. Jadi kita sudah, ya beliau sudah mendapat keringanan dari itu juga ya kan. Temanya sedikit Pastor Monijin. Ya. Ya, jadi terima kasih ya teman-teman semua dan seluruh yang mendengarkan daripada Zoom pada malam hari ini. Saya ingin tegaskan posisi Galarua dari aspek hukum. Ya, saya mengulangi lagi. Jadi, misalnya Pastor Paul mengatakan begini, dan itu adalah fakta, bukan karena Pastor Paul teman saya, enggak. Jadi kita ini namanya Galarua itu ya adalah itu ya bela negara. Salah satu itu adalah ideologi Pancasila. Jadi kalau ada diaspora di seluruh dunia ini, ya diaspora di seluruh dunia tertarik dengan pergerakan dan perjuangan daripada Galarua, kita tidak bisa larang. Negara pun tidak bisa larang. Karena itu sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kalau misalnya yang disebutkan oleh Bung Karno internasionalisme, yaitu ini internasionalisme, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu yang kita jalankan. Seperti yang saya katakan kemarin, kita adalah JIP, Justice, Equality, Prosperity, and Brotherhood. Nah, persaudaraan ini kan namanya kemanusiaan, internasionalisme. Mana bisa saya larang misalnya Pastor Paul Jang bersimpati dengan Galarua karena perjuangannya. Ya kita bersyukur, misalnya ada nanti di Amerika, ada di Australia, ada di mana-mana. Nggak bisa. Itu kan lintas agama, lintas wilayah, lintas keyakinan, itu lintas agama ya, brotherhood itu persaudaraan. Itu yang dijalankan oleh Galarua. Jadi misalnya seperti Yusuf Manubulu juga bukan punya hubungan khusus dengan Galarua, tetapi panggilan itu tadi ya, justice, penegakan hukum yang benar dan berkeadilan. Jadi kalau ada orang bersimpati, tolong dong, saya mau bantu keluarga Pak Yusuf Manubulu lewat Galarua, ya kita tampung, kita salurkan, ya kita berikan sejujurnya. Dan pakailah itu untuk kebutuhan mereka. Mungkin kebutuhan keluarganya, kebutuhan dari Pak Yusuf Manubulu, ya kan? Kan mereka juga perlu kebutuhan sehari-hari. Kalau Yusuf Manubulu sudah ditahan gitu, dari mana duitnya untuk makan keluarganya? Ya kalau sakit, urusan ini itu, kemudian urusan daripada lawyer. Kalau ada orang bantu masa dihalang-halangi, terus kalau ada orang bantu secara kemanusiaan terus ditambah hukumannya, lah kalau gitu kita bisa bertanya dong, Indonesia ini negara apa sih? Negara apa sih? Masa orang kalau dalam kesusahan dibantu terus dikait-kaitkan dengan misalnya Pastor Paul Jang yang nggak ada kaitan hukum, dipersulit, hukum dari mana lagi itu? Hukum dari mana? Lah kalau begini nanti kan Indonesia ini akan jadi repot. Saya percaya kepada penegak hukum di Indonesia, polisi dan lain sebagainya itu profesional. Apalagi Kapolda yang Jawa Barat ini adalah mantan Kapolda dari Lampung yang sudah membuktikan track recordnya menangani perkara-perkara yang begini. Dia itu garis lurus gitu. Terlepas dari desakan kiri kanan, saya percaya Kapolda Jawa Barat ini menunjukkan kredibilitas dan integritasnya. Sudahlah, ini kan persoalan manusia, bukan persoalan agama. Kalau ini dibawa-bawa ke persoalan agama, ini negara Republik Indonesia ini akan nanti bubar. Jadi kita, masalah agama ini mari kita redusir, walaupun memang faktanya ada. Kita tidak pungkiri, dan sejarah panjang itu membuktikan
bahkan sampai hari ini pun. Tetapi itu jangan dijadikan suatu model gitu. Dan saya berharap kelompok-kelompok tertentu yang menamakan diri atau MNC sudahlah sadarlah kita ini hidup dalam suatu negara Republik Indonesia dan termasuk bohir-bohirnya lah. Siapapun saya tidak tahu ya. Tapi kalau sejarah saya lihat ada bohir-bohir ini tertentu. Ya, kegagalan sidang raya Dewan Gereja Dunia di Indonesia 1975 ada kelompok-kelompok ya, yang mengancam itu supaya gagal gitu. Alasannya sederhana. Oh nanti kristenisasi, Bapak Ibu para bohir ya, siapapun Anda di sana, ini tidak ada hubungannya dengan kristenisasi. Kita itu bagaimana supaya masyarakat itu dicerdaskan, dicerahkan. Anda yang menggunakan kata-kata kristenisasi untuk melindungi kepentingan Anda sendiri, bukan? Anda selalu mengatakan mayoritas, minoritas, mayoritas, minoritas. Ya, bahkan itu tokoh-tokoh agama di Asia juga, tokoh agama yang ada di Dewan Gereja Asia juga mengatakan, Anda di Indonesia minoritas. Kita tidak percaya itu karena kita punya Pancasila. Jadi saya harap mari Indonesia kita bangun. Indonesia harus menjadi sumber berkat bagi negara-negara lain. Bukan jadi sumber malapetaka. Bukan menjadi taman sari daripada persoalan atau konflik. Tapi taman sari perdamaian di dunia ini. Saya pikir Bapak bohir atau siapapun Anda di sana itu mari kembali. Jadi itu harapan saya, jangan dikait-kaitkan. Tetapi kalau Anda kaitkan juga itu hak Anda dan akan kelihatan nanti, tidak ada hubungannya. Saya jelas, kalau Anda misalnya mau tahu Galarua itu ada nggak hubungan hukum antara Galarua dengan Pastor Polda, nggak ada. Periksa aja tuh di Kemenkumham itu, aktenya nggak ada sama sekali. Itu tadi brotherhood, ya kami itu disambung oleh brotherhood persaudaraan. Betul. Brotherhood itu loh, jadi lintas agama, lintas suku, lintas culture, lintas wilayah, itu lintas keyakinan. Itulah semboyan atau sesanti daripada Galarua, ya teman-teman. Jadi terima kasih, ini aja saya harapkan, jangan kita habis energi kita untuk hal-hal yang periperi yang tidak punya makna lah. Ya. Terima kasih Pastor Paul atas kesempatan ini, juga teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Terakhir, Bung Beta, penutup. Shalom Pak Paul. Iya, lu masuknya telat-telat terus nih, penutup. Telat tapi ngikutin dari awal Pak. Oce. Ya ini Penutup, untuk ayo. klarifikasi biar masyarakat tidak salah paham informasi dari awal itu kan terkait Manubulu, pengumpulan donasi dimulai pada April 12, kurang lebih minggu lalu ya. Ya, Pak Paul kan menggugah lewat Zoom ini, ingin mengumpulkan donasi dari siapapun. Yang disimpulkan itu berapapun yang terkumpul akan diserahkan ke Pak Yusuf Manubulu, istri atau anak mereka. Artinya donasi ini kan murni ya, bukan untuk Galarua atau seperti yang dibantu siapa itu, yang tentutin Alkitab siapa? Agustan. Kalau Agustan kan jelas waktu itu dibilang kalau tidak ingin diterima ya kasih Galarua. Tapi kalau ini kan tidak ada embel-embel ke situ ya. Tapi keluarga sudah oke kok. Keluarga sudah bilang ya boleh. Iya. Ya, dan berterima kasih. Ya, makanya besok nanti datang. Goreng-goreng Pak. Ya. Nggak perlu digoreng-goreng seakan-akan ngumpulin duit nanti kalau ditolak pasti masuk Galarua. Jadi kasihan Galaruanya. Oh enggak. Nanti kan keluarga datang nanti besok ya. Iya. Nah sekarang juga harus diperjelas Pak mengenai lawyer, jangan sampai kita mengulangi kesalahan kita waktu hendak membantu MKC. Artinya biarkanlah, tadi Pak Paul sudah pesankan juga kita tidak terlibat dalam, atau Galarua tidak terlibat dalam urusan lawyer. Masalah ada komunikasi, hubungan itu di luar itu. Tapi juga harus dipastikan lawyer itu bukan dari kita, yaitu dari pihak keluarga, siapapun. Nah, masalah lawyer itu sendiri dengan keluarga pasti ada kontrak ya, ada MOU. Dan saat ini kalau andaikan belum ada MOU ya berarti kita nggak bisa bilang si A, si B, si C yang jadi lawyernya. Tunggu dari pihak keluarga ya. Sehingga kita juga jangan sampai jadi beradu argumentasi yang nggak perlu terkait lawyer. Oh saya lawyer, ini lawyer. Oh, nggak usah. Biarkan aja pihak keluarga yang menentukan, baru kita full support lewat keluarga bukan lewat lawyer. Ya. Karena begini juga nih Pak Paul ya, maksud baik ini untuk mengumpulkan donasi kadang bisa salah informasi, salah paham, akhirnya jadi berantakan juga ya kan.
Yang saya perhatikan lewat MKC juga jadi berantakan sebenarnya. Nggak perlu lagi pakai broker lah, langsung aja ke keluarga, masalah besar kecil terima apa enggak, kasih aja udah beres, ya kan. Urusan keluarga ini dengan lawyer, dengan Pak Manubulu sendiri kan. Jadi mungkin itu aja, sehingga siapapun yang punya hati, lawyer yang punya hati mau membantu, keputusan tetap pada pihak keluarga. Kita hanya mungkin yang membantu komunikasi, jalan keluar, pemikiran, seperti itu mungkin. Ya, nah mengapa kita harus ke rekening Galarua? Ya, karena kita berapa kali kita masuk ke rekening orang, ya, terus ada beberapa konflik-konflik. Jadi lebih baik, karena ini ada di Zoom-nya kita, ada di YouTube-nya kita ngumpulin sama-sama, kita menyaksikan sama-sama, mendingan kumpulin di sini. Ini loh, kalian ngumpulin udah sekian, baru kita serah terima, gitu ya. Jadi supaya kalian juga jelas nih, kita ngumpulin mana aja nih uangnya nih, wah untuk memperkaya diri, oh enggak, lawyer aja bayar sekian. Makanya kemarin kita sudah sepakati juga dengan keluarga, bahwa 100 juta pertama itu nanti buat bayar lawyer dulu. Untuk budget lawyer ya, 100 juta pertama, kita sudah bilang, kita sudah komitmen, ya, karena Pak Paul sudah sampaikan nominalnya, Pak? Ya, kita sudah bilang, sudah bilang sama keluarga, kalau terkumpul 100 juta pertama, kalau terkumpul ya, saya nggak tahu. Sampai tanggal 30 April ini. Ya, masalahnya bisa nggak? Apalagi kita digembosi oleh orang-orang begini kan, orang-orang fitnah-fitnah Yusuf Manubulu, nggak karu-karuan itu kan. Makanya kemarin kan saya bikin klarifikasi kan. Ternyata fitnah-fitnah ini artinya dengan batas waktu sampai 30 April, andaikan terkumpul sampai 100 juta, itu punyanya lawyer. Punyanya keluarga untuk lawyer. Iya, untuk keluarga, tapi dibentukkan untuk lawyer. Jadi lawyernya pasti dibayar, nggak ada pro bono. Ya, tapi kalau lebih, ya, maka keluarga akan dibagi karena untuk pemeliharaan kan Pak Yusuf Manubulu sekarang ini nggak bisa kerja, nggak dapat uang. Oh, ya, gitu ya. Ya. Ya, dan bahkan kita dari Galarua pun sudah menyediakan rumah singgah ya buat keluarganya karena diteror kemarin ya. Jadi Galarua menyediakan rumah singgah di tempat yang aman, ya, tempatnya nyaman juga, cukup baik lah ya. Ya tidak sempurna tapi that's good gitu ya. Saya sudah lihat foto-foto di dalamnya keren banget, ya buat saya keren ya, buat saya cukup bagus. Mungkin tidak sebagus rumahnya Pak Yusuf Manubulu, tetapi bagus, sangat bagus, sangat layak sekali untuk rumah singgah, cukup besar ya. Cukup layak untuk satu keluarga besarnya itu, karena satu keluarga lari semua ya itu ya, disergap oleh ormas dan beberapa oknum ya. Jadi waktu itu anak-anaknya nangis jeritan itu ya di videonya itu ya, karena digebrak-gebrak ya, di orang nyeluduk masuk nanya ini nanya itu, terus wah ngeri sekali itu ya, barbar sekali. Jadi waktu itu terus kita meeting, udah kita carikan, kita kan punya rumah singgah ya yang khusus rahasia. Nah itu ya, jadi kita selamatkan dulu yang penting. Jadi kita beliau sudah mendapat keringanan dari itu juga ya kan. Ya tapi memang untuk biaya hidup segala macam kita belum mikirkan dulu. Kita fokus untuk biaya lawyer dulu sekarang. Ya kan, supaya lawyernya juga bekerja dengan senang hati. Tapi itu sepengetahuan ya, karena lawyernya bukan dari kita ya. Lawyernya pemilihannya dari Pak Yusuf Manubulu sendiri. Kita nggak intervensi dengan lawyer. Dengan strategi hukum apa segala macam, kita nggak intervensi, karena kita percaya dengan lawyer ini. Nah, jadi kita cuma tinggal bilang kalian butuh apa yang bisa kami support sesuai dengan kekuatan kita. Nggak, kalau ngelebihnya susah ya. Tapi untuk sampai di situ tunggu juga Pak, kalau sampai ada kontrak MOU antara keluarga dan lawyer Pak, jangan sampai ntar ternyata bukan mereka lawyernya, kan bisa juga terjadi. Iya, harus Pak Yusuf yang nentuin, makanya kan harus izin keluarganya. Kita nggak akan berikan ke lawyer tanpa izin dari keluarganya. Makanya pemberian ke lawyer itu kan DP 50%. Itu harus sepengetahuan keluarganya lihat tanda tangan di situ, semua serah terimanya tanda tangan di situ bareng-bareng. Kalau tetap menggunakan lawyer yang ini, tetapi saya kira itu kan teman-temannya Pak Yusuf Manubulu dan keluarga lawyernya itu masih family kelihatannya ya sama istrinya Pak Yusuf Manubulu itu ya. Kekuatannya harus ada surat kontrak dulu Pak. Harus ada surat kontrak tetap, karena itu kan nanti bahan kita memberikan uang itu kan. Iya. Ya kan?
surat kontrak itu kan. Ini kita pertanggungjawabannya gimana kalau audit, kalau nggak ada surat kontrak? Iya. Ya kan, itu kan tembusan, bukan kepada kita, tapi kita dapat tembusan bahwa uang itu dipergunakan untuk itu. Dan kalau lebih ternyata bisa kayak Pak Apolinar kan bisa 300 juta. Ya, berarti kita bisa merawat Pak Yusuf Manupulu. Kita berdoa ya yang terbaik buat Pak Yusuf Manupulu ya. Kalau supaya apalagi ini kan ya karu-karuan ini semuanya kan, ditangkapin satu-satu sama orang-orang Islam ini kan. Sudah berapa orang tuh tahun ini aja kan? Tahun ini saja sudah berapa orang tuh? Anak Batak. Ya dari Desember ya, kan mulai kan dari Desember Gratia Apelo ya. Kan berturut-turut. Ini berlanjut terus nih Pak, berlanjut terus. Jadi siap-siap aja. Ini masih ada lagi saudara ya. Makanya saya menghimbau saudara-saudara cepat merapat ke Galarua saudara ya. Saya menghimbau saudara cepat ke Galarua supaya cepat mendapat kalau ada apa-apa langsung didampingin, nggak akan bingung. Ya saudara ya. Jangan sampai salah bicara lah, slip of tongue tuh hati-hati. Ya, saya sudah bilang bolak-balik, Anda yang di Indonesia, nggak usah kayak saya, nggak usah kayak Saifuddin lah. Ya, kecuali Anda mau siap kayak Saifuddin, cepet siapin semuanya. Ya, Anda nggak usah ngurusin Al-Quran lah. Kita mau memberitakan Injil, beritakanlah Alkitab kita. Berita baik ya. Bukan memberitakan isi Al-Quran, ngapain? Itu sudah kita Anda mau beritain lagi buat okol-okolan. Kan bodoh. Nah, masa sih Pak Paul? Masa sih? Iya. Ya nggak akan ada temukan ada di kitab-kitab lain. Ya kan? Yang baru ada 300 tahun kemudian. Ya kan aneh. Beda dengan kisah tentang Yesus yang ditulis di zaman itu oleh murid-muridnya. Pak Paul fitnah apa beneran Pak? Waduh, ini sudah satu. Sudah satu ini fitnah. Oke, gitu ya. Ada tambahan lagi Pak Bung Meta? Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat